Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah, NBI 1466-2045. Sini saya akan mendemokan hasil dari implementasi untuk mata kuliah kecerdasan komputasional materi algoritma genetika untuk fungsi OnMax. Di sini pertama-tama kita import library NumPy random untuk kebutuhan kita, yaitu array dengan nilai secara random. Lalu kita membuat variabel untuk populasi dan n-bits, yaitu hyperparameter dengan n-pop-nya itu 5 dan n-bit-nya itu 3. Lalu kita melakukan fungsi pop atau radian dengan iter dengan fungsi random sehingga mendapatkan array berjumlah 5 sesuai dengan populasi dengan isi array itu 3 sesuai dengan n-bits yang ada di atas. Lalu fungsi kedua adalah fungsi NumPy random juga untuk array, menampung nilai dalam array secara random. Lalu ada fungsi def onMax untuk mengembalikan return dalam bentuk minus sum x, di mana x adalah parameternya. Lalu ada fungsi selection, di mana di fungsi selection ini kita menggunakan fungsi random juga untuk pengimplementasian mengembalikan satu orang tua yang terpilih, di mana nilai K di sini sama dengan 3. Ini udah ditentukan. Lalu bisa juga sebenarnya kita melakukan implementasi jika ingin merubah nilai K ini. Hanya saja ini untuk percobaan. Jadi nilai selection ini untuk fungsi selection ini untuk mengembalikan orang tua yang terpilih dari proses yang ada. Lalu masuk ke fungsi crossover, di mana fungsi crossover ini adalah untuk pengimplementasian, yaitu memilih rentang nilai secara acak dari 0 dan 1, di mana sebelumnya di atas itu dari fungsi selection itu kita sudah mendapatkan untuk Untuk menentukan generasi berikutnya. Jadi setelah itu nanti dia akan bergantung untuk fungsi mutasi. Di sini fungsi mutasinya akan membalik nilai bit dengan probabilitas rendah dengan r-mod sebagai high parameter. Lalu ada perulangan untuk bit stringnya dengan random nilai r-mod dan menukar atau membalik bit string yang ada dari hasil perulangan. Lalu di sini ada fungsi genetic algorithm, di mana di sini ada objektif n-bits, n-iter, n-pop, r-cross, dan r-mod itu menjadi parameter dari fungsi-fungsi yang di atas ini dipanggil di genetic algoritma ini, karena ini adalah fungsi utamanya setelah fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Di sini dia akan mencari dengan metode random juga, mencari nilai atau mengembalikan solusi terbaik dengan mengevaluasi semua kandidat solusi. Lalu di sini perulangan untuk mengecek mana solusi terbaik dari proses yang ada. Setelah itu di sini dia akan menseleksi, memilih orang tua dengan perulangan, di mana dari hasil yang di atas ini dia akan membuat generasi berikutnya. Dengan perulangan juga for i dengan parameter n-pop dan 2, lalu menseleksi parent atau orang tua dengan fungsi crossover dan mutasi yang sudah
ada di atas. Lalu di sini adalah fungsi next generation, lalu ada fungsi memanggil fungsi mutasi, memanggil fungsi children atau generasi yang sudah dibuat di atas, menentukan generasi berikutnya, lalu menempatkan populasi dengan generasi terbaik, atau sesudah proses itu penempatan generasi terbaiknya ada di populasi keberapa dari jumlah iterasi yang akan dimasukkan. Di sini n iternya itu 100, n bitnya itu 20 dengan populasi 100 dengan R rate dari crossover-nya 0,9, R mode-nya 1 dengan tipe variabel float. Lalu setelah itu di sini adalah untuk mengecek dari base performance atau generasi yang paling baik dengan fungsi onemax, di mana parameternya itu adalah nbit, niter, npop, rcross, dan rmod yang ada di atas. Lalu di sini kita akan mengeprint dan memanggil hasil atau hasil terbaik dari proses yang sudah dijalankan di atas. Nah, setelah kita jalankan, kita coba runtime. Sebelumnya saya sudah runtime. Nah, di sini didapatkan dari hasil proses yang ada, didapatkan 8 best solution, namun hanya satu yang terpilih menjadi solusi terbaik, yaitu ada di iterasi ke-8. Iterasi ke-8, di mana di sini dia mengembalikan nilai onemax min 20. Lanjut ke implementasi berikutnya, yaitu implementasi PSO di Python. Di sini pertama-tama kita akan melakukan import library, tentunya yang kita butuhkan yaitu library random untuk merandom nilai atau angka, lalu numpy untuk array, menampung nilai dalam array, lalu import matplotlib untuk memplotting, untuk membuat grafik dari hasil prosesnya. Lalu di sini adalah mendefinisikan kelas partikel yang terdiri dari metode init, str untuk cetak string, lalu def mode. Nah, yang ini adalah untuk penginputan jumlah iterasi dengan target error dan jumlah partikel dengan parameter W dan C1, C2-nya seperti ini. Lalu ada fungsi def init. Ini fungsi untuk merandom dari posisi, terus vbase, posisi terbaik, dengan nilai terbaik, dengan array, tentunya ditampung di dalam array. Lalu ada fungsi str ini untuk membuat fungsi string, mengembalikan nilai string. Lalu ada def move. Nah, lalu ada kelas space, di mana kelas space ini adalah implementasi untuk mencari target atau di mana kelas space ini adalah fungsi atau kelas yang bertanggung jawab untuk
menjaga menjaga partikel, terus menghitung nilai global, mengelola kriteria dengan definite, lalu def atau fungsi fitness ini, di mana fungsi fitness ini adalah berfungsi untuk menghitung nilai dari Fibes dengan atau mencari nilai posisi terbaik dari partikel. Lalu yang fungsi set Fibes dengan set Gibes yang ini sebenarnya dia hampir mirip cara implementasinya. Hanya saja di sini semula-mula nilai fitness-nya itu menghitung atau membandingkan nilai dari hasil fungsi set Fibes dengan Gibes ini, sehingga dia bisa membandingkan posisi nilai individunya. Lalu ada fungsi move particle, di mana fungsi move particle ini adalah fungsi untuk menentukan kecepatan kita dalam merandom kecepatan vektor secara ke depan. Lalu di sini share space 1 dengan target error, dengan parameter target error dan jumlah partikel sesuai yang sudah kita masukkan di awal secara tidak langsung. Lalu di sini ada proses untuk mencari atau proses untuk perulangan, di mana di sini proses untuk mencari posisi terbaik dari partikel, di mana di sini space dengan target 1, lalu mempresentasikan atau memilih nilai fitness sebagai target dengan koordinat X, Y sama dengan 1 sesuai dengan parameternya. Lalu di dalam semua iterasi dari perulangan yang ada ini ditemukan posisi individu terbaik dengan posisi global terbaik sesuai dengan fungsi yang di atas, fungsi Fibes dengan Gibes, di mana di sini adalah posisi terbaik, lalu Gibes ini adalah fungsi untuk global. Secara global itu kemudian dia dibandingkan hasilnya. Lalu setelah itu jika dia tidak mencapai kesalahan yang maksimum, partikelnya akan menghitung kecepatan untuk bergerak dan berhenti di baris terakhir, sehingga dia akan menemukan hasil terbaik di akhir. Setelah itu di sini adalah fungsi untuk plotting, untuk memplot hasil dari the best solution atau posisi terbaik, di mana di sini adalah sebagai parameternya itu dari perbandingan nilai global best posisi dengan jumlah iterasi keberapa. Lalu di sini adalah plotting-plottingnya sesuai dengan matplotlib yang tadi di atas, yang library matplotlib untuk fungsi plotting dari hasil. Sini kita coba jalankan ulang. Nah, di sini kita coba masukkan jumlah iterasinya 10, lalu target errornya 0,1, dengan jumlah partikelnya misal kita masukkan 100. Nah, di sini fungsi string itu berfungsi untuk mengembalikan nilai dalam bentuk string. Lalu ditemukan the best solution itu ada di iterasi keempat, di mana sehingga dia akan
menentukan atau mendapatkan hasil plotting itu seperti ini. Di mana hasil plotting ini tergantung dari error versus jumlah iterasi. Oke, mungkin sekedar ini yang dari PSO, kita lanjut ke yang ACO. Kita lanjut ke implementasi ACO. Lalu masuk ke metode implementasi ACO. Di sini pertama kita import library NumPy untuk fungsi array yang kita butuhkan. Lalu pertama-tama kita mendefinisikan array berhubung ini adalah kita mengambil datanya dari studi kasus yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Jadi array-nya ini dari titik lokasi atau jarak yang diisi. Nah, di sini kita mendefinisikan jumlah iterasinya 5 dengan jumlah semutnya 10 dengan kota yang akan dikunjungi itu adalah 5. Di sini variabel mnt ini mewakili dari jumlah iterasi atau jumlah semut dan jumlah kota yang sudah didefinisikan di awal dengan vibration rate itu 0,1, alpha pheromone factor itu 1, lalu beta itu visibility factor itu 2. Lalu di sini ada fungsi visibility, di mana dia akan menentukan jika berkunjung ke kota berikutnya itu dengan visibility, rumusnya seperti berikut. Lalu menginisiasi pheromone. Setelah itu inisiasi rute dengan fungsi seperti berikut atau rumus. Lalu di sini akan mengeprint pheromone awal dalam bentuk array tentunya, sesuai dengan rumus yang ada di atas. Oh ya, kita belum jalankan dari atas, kita jalankan dulu. Dari sini hasil feromon awalnya seperti ini. Lalu di sini adalah fungsi atau perulangan dari iterasi dengan parameter iterasi, di mana dia akan menentukan posisi awal dari semut dan kota awal semut itu dimulai. Lalu di sini ada temporary visibility atau untuk penyimpanan array dari kota yang akan dikunjungi. Lalu di sini ada perulangan untuk ngeprint rute, di mana pertama array itu dengan jumlah array ada 5 sesuai dengan jumlah kotanya. Lalu menghitung probability atau peluang array itu dimulai dari 0. Lalu di sini mendefinisikan dari rute dengan parameter I dan J sesuai dengan perulangan yang atas untuk menentukan kota-kota yang akan dikunjungi. Lalu ada feature untuk di mana feature ini untuk menentukan feromon, di mana feromon itu dipangkatkan dengan beta. Lalu ada feature untuk visibility dari temporary atau lokasi rute yang sebenarnya dipangkatkan dengan alpha. Nah, di sini pendefinisian feature dengan visibility feature. Lalu ada combine feature, adalah hasil kali dari feature dengan atau probability feature dengan visibility feature. Lalu di sini ada total dengan fungsi sum dari penambahan semua feature yang ada. Lalu menghitung probability dari total, di mana combine feature ini dibagi dengan total dari total yang didapatkan. Total dari yang
hasil kali dari feature dengan visibility feature. Lalu di sini adalah menghitung atau menghitung kumulatif dari penambahan probability. Lalu ada nilai random dengan koordinat 0,1 untuk mengambil sampelnya. Lalu di sini ada kota, ngeprint kotanya atau mencetak kota dengan dimulai dari probabilitas dengan array 0,0 dengan nilai random. Lalu mencetak rute, di mana rute untuk semut kunjungi dari kota satu ke kota selanjutnya dengan perulangan I dan J sebagai parameter, di mana J plus 1 ini untuk menentukan kota berikutnya yang akan dikunjungi. Lalu di sini rutenya dimulai dari kiri dengan rute optimal, yaitu dengan array. Jadi rute yang di atas itu dimasukkan ke dalam array, lalu menginisialisasi total dari kunjungan dengan dimulai dari indeks ke 0. Lalu di sini adalah perulangan untuk menghitung total tour atau yang dikunjungi oleh si semut. Lalu di sini adalah diskons untuk story atau riwayat kota yang dikunjungi dari variabel atau parameter I, at location I atau dari kota sebelumnya ke kota selanjutnya. Lalu di sini ada perulangan lagi, di mana perulangan ini untuk mengupdate feromon dari semut yang sudah semut tinggalkan. Jadi feromon yang ditinggalkan oleh semut di rute atau kota-kota yang sudah dia kunjungi sebelumnya. Sini dia diupdate nilai feromonnya. Setelah itu setelah diupdate, lalu di-printlah rute dari semua semut yang ada, di mana rute mana yang paling optimal atau rute terbaik terpendek yang akan menjadi hasil terbaik. Lalu di sini adalah best path atau best route-nya, jadi rute terbaik yang didapatkan dengan total jarak terbaik atau jarak terpendek dari semut dari kota-kota yang semut itu kunjungi dengan fungsi feromon tentunya. Coba kita jalankan di sini fungsinya. Nah, di sini rute semua semut yang berjumlah ada 10 semut dengan jumlah kota ada 5. Lalu best path-nya atau rute terbaiknya itu ditemukan oleh semut ke ini. Dengan total jarak terbaik itu adalah 10,56 km. Lalu di sini kita ingin melihat semua rutenya di dalam array, di mana tadi kan sudah ditentukan tuh jumlah rute atau kota yang akan dikunjungi itu ada 5. Jadi di sini sudah diupdate kotanya, rute dari kotanya. Lalu di sini untuk mengeprint feromon. Jadi setelah semua ini ada, maka feromonnya akan terupdate. Yang dari mana di awalnya itu nilai dari arraynya hanya 0,1, lalu ada perubahan di sini. Jadi terupdate feromonnya sesuai dengan dari semut itu mengunjungi kota di mana kota yang dia kunjungi. Lalu mengeprint feature didapatkan hasil seperti ini. Lalu visibility feature yang atas ini probability. Lalu di sini adalah mengeprint combine feature dengan total, lalu probabilitas,
lalu kumulatif probabilitasnya didapatkan hasil seperti ini. Lalu mengeprint dari kota. Jadi kota yang paling dekat atau memiliki jarak terpendek itulah kota kelima. Lalu kita masuk ke implementasi yang terakhir, yaitu implementasi reinforcement learning. Di mana di sini pertama kita menginstal pixel CMake Gym, atau di mana ini adalah state space atau area pelatihan untuk Smartscape, di mana di sini dia berfungsi untuk mengangkut orang di tempat parkir ke tempat lokasi yang berbeda. Yang pertama sudah kita install, lalu masuk ke import gym. Kita import dulu gym yang sudah kita install. Lalu di sini jumlah taksinya itu Q3 dengan env. Dengan state space, di sini state space-nya itu adalah melihat tempat. Di sini ada 4 tempat, yaitu R, Y, B dengan G, di mana dia memiliki titik koordinat X dan Y. Itu untuk menentukan baris dengan kolom, ya, kolom dan barisnya. Lalu di sini jika penumpang berada di lokasi Y, mereka ingin pergi ke lokasi B, tentu dia akan memperhitungkan status dari penumpang tambahan saat berada dalam taksi. Lalu di sini kita sudah mengimplementasikan antarmuka dari gym-nya. Lalu kita lanjut ke meriset, atau antarmuka gym ini kita akan melakukan riset lingkungan antarmukanya, di mana di sini kita akan melakukan dengan metode env sesuai yang ada di atas, env render. Setelah itu kita ini untuk yang env action space ini untuk untuk mengatur ulang antar mukanya, di mana dia lingkungannya itu adalah satu langkah waktu untuk kembali. Lalu yang env observasi ini adalah dia mengembalikan, ya, untuk mengembalikan action space dan action. Jadi action space ini adalah fungsinya untuk mengembalikan posisi awal secara acak. Lalu yang env observasi ini adalah bagaimana satu langkah waktu untuk dia kembali ke posisi awal yang dari action space-nya itu. Lalu masuk ke state. Di sini ada fungsi state, kita jalankan dulu supaya bisa tidak error nanti. Lalu di sini adalah untuk mendefinisikan lingkungan dari lingkungan problem atau masalahnya. Di sini dia mengambil ilustrasi. Setelah itu lanjut untuk mengeprint env-nya. Nah, di sini kita dapatkan nilai false dengan penyandian status taksi. Lalu di sini adalah set informant illustration. Lalu ada tabel, ya, ini adalah tabel reward dari fungsi env. Lalu di sini kita memiliki struktur dari epoch, terus penalty, dan reward, di mana di sini
Jika dia done maka bernilai salah. Lalu di sini ada perulangan jika dia tidak selesai, maka aksi yang akan dilakukan itu adalah kembali ke space sampel atau space awal atau lokasi awal, lalu melakukan state dan reward dan done, lalu mengupdate info dari step action selanjutnya atau kemana dia akan melangkah selanjutnya. Di sini jika reward-nya itu -10, maka penaltinya itu +1. Jadi jika dia ada kesalahan, maka penaltinya akan ditambah 1. Lalu di sini fungsi frame atau env render, terus ada state, action, dan reward. Lalu di sini eVouch +1. Lalu kita mengeprint time step tag dengan parameter eVouch, lalu penalty dengan parameter penalty. Di sini kita coba jalankan. Di sini didapatkan time step-nya itu 247 dengan penalti 75. Lalu kita melakukan import library lagi. Di sini library time untuk waktu, lalu ada ipython display. Di sini agen kita melakukan ribuan langkah ya. Di sini ada ratusan langkah time step-nya. Di sini ada 247 langkah untuk menjemput penumpangnya. Lalu kita coba jalankan. Nah, jadi time step yang di sini yang berjalan di sini ini mengikuti jumlah time step yang ada di atas. Jumlah langkah dia menjemput penumpang dari lokasi 1 ke lokasi tujuannya. Nah, sini proses masih berjalan sampai dia berjumlah atau melangkah sebanyak 247 kali. Nah, di sini sudah selesai. Jadi yang dari awal dia posisinya ada di baris keempat, dia berubah posisinya ke baris yang pertama. Jadi menjemput penumpangnya itu di baris pertama dengan reward 20, dia mendapatkan reward 20 dengan actionnya 5, time step-nya mengikuti time step yang di atas. Lalu di sini kita implementasi Q-learning. Di sini untuk men-training agent. Yang pertama itu tentu kita mengimport library NumPy untuk array-nya. Lalu Qtable ini untuk tabel menampung nilai dari nilai observation space atau titik awal. Lalu action space ini untuk action space ini untuk titik awal, lalu observation space ini untuk titik melangkah atau kembali dari lokasi awalnya. Lalu di sini kita ada time, terus training agent, import library random untuk merandom nilai, lalu import clear output. Di sini ada high parameter dengan alpha 0,1, gamma, epsilon 0,6 dan 0,1, lalu ada eVouch. Di sini dalam fungsi array, matrix dengan al penalty atau semua eVouch dan semua penalty ditampung di dalam array. Lalu di sini ada perulangan di mana di sini perulangan ini dengan parameter range-nya 1 dan seri 10 berapa ini? 100.001. Lalu di sini ada eVouch, penalty reward, terus ada downfall sama seperti di atas. Terus ada perulangan dari jika dia tidak selesai atau dari Qtable yang lebih dari 100.000 episode ini
tidak selesai, maka dia akan melakukan nilai random dengan aksi yang berulang. Jadi dia mengeksplor lagi lokasi penjemputan awalnya untuk mempelajari tindakan terbaik yang diambil oleh prosesnya. Lalu mengevaluasi kinerja agennya. Di sini dari jumlah episodenya. Ya, sesuai dengan jumlah episode. Setelah itu kita coba jalankan ya yang ini per plottingnya. Nah, di sini dia memproses dari berapa jumlah episodenya dari Q-learning-nya. Tindakan di mana dia akan fungsi random untuk menjalankan tindakan yang dipilih. Setelah itu belum selesai ya, karena ada banyak episodenya ini, ada 100.000. Kita nunggu episodenya mencapai 100 dulu, yang agak lama sih. Dia di sini berfungsi untuk mendapatkan dari next step atau reward untuk mendapatkan nilai yang ini. Reward-nya berapa, terus penaltinya berapa. Nah, finish. Lalu kita akan memanggil Qtable-nya berjumlah 328. Di sini didapatkan array selektif utaranya, di mana dia dibuat lebih dari 100.000 episode. Qtable-nya menghasilkan array seperti ini. Lalu melakukan evaluasi agen. Di sini evaluasi agen ini kita melihat bagaimana penalti yang dia dapatkan sesuai dari tindakan penjemputan dan pengantaran yang benar dengan 100 episode. Di sini ada 100 episode sebagai parameternya, dengan 100, di mana 100 episode ini bisa kita katakan sebagai 100 penumpang tentunya, yang berbeda tentunya. Jadi di sini kita mendapatkan resource setelah mengantar 1.000 penumpang secara acak atau berbeda, didapatkan time step per episodenya itu atau rata-rata itu 12,96 dengan penalti per episode itu 0,0. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.